Sebagai petugas pom bensin di pinggiran kota kecil yang sunyi, rutinitas sehari-hariku tidak pernah terlalu menarik. Setiap malam, aku mulai kerja pada pukul 10 malam hingga pagi hari. Pekerjaan itu sendiri tidak begitu menantang, tetapi ada satu malam yang aku tidak akan pernah lupakan. Malam ketika aku dihantui oleh kejadian yang mengerikan yang terjadi di stasiun pengisian bahan bakar tempatku bekerja. Malam itu, langit tergantung gelap di atas kepala, hanya sedikit cahaya bulan yang menerangi jalanan sepi. Aku menyalakan lampu-lampu neon merah di pom bensin dan membuka pintu untuk menyambut mobil-mobil yang lewat. Dinginnya udara malam menembus jaketku saat aku berdiri di balik meja kasir, menunggu dengan sabar untuk melayani pelanggan. Waktu terus berjalan, dan jalanan semakin sepi. Beberapa mobil melewatiku tanpa berhenti, dan aku mulai merasa bosan. Tapi kemudian, suara mesin mobil mendekati, dan aku menoleh ke arah pintu untuk menyambut pelanggan berikutnya. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pompa bensin. Lampu-lampu jalan yang redup membuatnya terlihat seperti bayangan di tengah malam. Aku mengangkat kening, tidak mengenali mobil itu. Tapi aku mengusap tangan di celana denimku dan menghadapi pengemudi yang misterius itu. Ketika pintu mobil terbuka, aku melihat seorang pria muda dengan topi yang menutupi wajahnya. Dia tampak gelisah, seolah-olah dia sedang dalam keadaan tergesa-gesa. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku dengan senyum ramah. Pria itu menarik napas dalam-dalam, lalu menganggukkan kepalanya. "Saya butuh bensin, tolong isi penuh," ujarnya dengan suara serak. Aku mengangguk dan mulai mengisi bahan bakar mobilnya. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan pria itu. Dia terlihat gelap dan tegang, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi aku mengabaikan perasaan itu dan fokus pada tugasku. Ketika aku selesai mengisi bahan bakar, pria itu memberiku uang kertas yang kusut. Aku menerima uang itu dan memberinya kembalian dengan senyum. Tetapi ketika aku melihat uang itu, aku hampir menjerit ketakutan. Uang itu tampak tua dan usang, dengan gambar seorang pria yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku memandangi uang itu dengan kebingungan, mencoba mengingat apakah aku pernah melihat mata uang semacam ini sebelumnya. Tapi aku tidak bisa menemukan jawabannya. "Sudahkah semuanya selesai?" tanya pria itu dengan nada yang buru-buru. Aku mengangguk dan memberinya kembalian. Lalu dia segera meninggalkan pom bensin tanpa sepatah kata pun lagi. Aku menatap kepergiannya dengan keheranan, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi itu. Tapi aku tidak memiliki waktu untuk memikirkan lebih lanjut, karena sesaat kemudian, mobil-mobil lain mulai memasuki pom bensin. Aku kembali ke posisiku di balik meja kasir, tetapi bayangan pria misterius itu masih bermain-main di pikiranku. Beberapa jam berlalu tanpa insiden, dan aku mulai merasa lega bahwa malam itu akan berjalan lancar. Tetapi kemudian, ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi, kejadian aneh mulai terjadi. Aku sedang membersihkan lantai ketika aku mendengar suara langkah-langkah ringan di luar. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke arah pintu, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Aku merasa ketegangan mulai memenuhi ruangan, dan aku merasa seolah-olah aku sedang diamati oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan pekerjaanku. Namun, ketika aku kembali ke meja kasir, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di atas meja kasir, ada sebungkus rokok tergeletak dengan rapi. Aku tahu dengan pasti bahwa rokok itu tidak ada di sana sebelumnya. Dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengerikan terjadi di stasiun bensin itu. Aku menatap rokok-rokok itu dengan kebingungan, mencoba mencari tahu siapa yang meninggalkannya di sana. Tetapi sebelum aku bisa bergerak, aku mendengar suara langkah-langkah di luar lagi, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Aku berbalik dan melihat ke arah pintu, dan apa yang aku lihat membuat jantungku berhenti berdetak. Di luar, aku melihat bayangan gelap dari seorang pria dengan topi yang menutupi wajahnya. Aku bisa merasakan ketakutan memenuhi pikiranku,
dan aku tahu bahwa aku harus segera keluar dari stasiun bensin itu. Dengan gemetar, aku mengunci pintu pom bensin dan berlari menjauh dari tempat itu, meninggalkan bayangan misterius di belakangku. Aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu, tetapi aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Keesokan paginya, ketika aku kembali ke pom bensin, semuanya tampak seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda dari kejadian aneh malam sebelumnya, dan aku hampir mulai memikirkan apakah semuanya hanyalah produk dari imajinasiku yang liar. Tetapi ketika aku membersihkan meja kasir, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku merinding. Di atas meja itu, ada selembar uang kertas yang kusut, dengan gambar seorang pria yang tidak kusadarinya pernah aku lihat sebelumnya. Aku bisa merasakan getaran aneh di udara, dan aku tahu bahwa malam itu belum berakhir. Sejak itu, aku tidak pernah lagi bekerja malam di pom bensin itu. Bayangan pria misterius itu masih menghantui pikiranku. Dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang terjadi malam itu. Mungkin itu hanya sebuah cerita hantu, tetapi bagi aku, itu adalah pengalaman yang sangat nyata, sesuatu yang akan terus menghantui pikiranku selamanya. Sebagai seorang petugas pom bensin di sebuah stasiun pengisian bahan bakar di pinggiran kota kecil, hidupku seringkali monoton. Setiap hari, aku bangun pagi-pagi sekali untuk membuka stasiun, mengisi bensin ke dalam mobil-mobil yang berlalu lalang, dan melayani pelanggan dengan senyum di wajahku. Namun, ada satu kejadian yang tak terlupakan, sesuatu yang terjadi beberapa bulan lalu, yang mengubah pandanganku terhadap dunia keajaiban yang tidak terlihat. Hari itu seperti biasa, matahari baru saja muncul di ufuk timur, memberikan tanda akan dimulainya hari yang panjang di depanku. Aku membuka toko, menyalakan pompa bensin, dan menunggu dengan sabar di balik meja kasir. Beberapa mobil mulai memasuki stasiun, dan aku mulai melayani pelanggan seperti biasa. Tapi kemudian, sebuah mobil hitam yang misterius memasuki stasiun. Aku tidak pernah melihat mobil ini sebelumnya. Itu terlihat tua dan usang, dengan goresan-goresan di bodinya dan kaca-kaca yang berdebu. Aku bisa merasakan getaran aneh saat mobil itu mendekati pompa bensin tempatku berdiri. Mobil itu berhenti tepat di depanku, dan aku melangkah ke arahnya dengan senyum di wajahku. Namun, ketika aku mendekati mobil itu, aku merasakan ketegangan yang aneh di udara. Sesuatu terasa tidak beres, tapi aku tidak bisa mengetahui apa penyebabnya. Seseorang keluar dari mobil itu, seorang pria tua dengan pakaian kumal dan rambut yang kusut. Matanya terlihat kosong dan kehilangan, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Aku merasa getaran aneh semakin kuat saat pria itu mendekatiku. "Apa yang bisa saya bantu, Pak?" tanyaku dengan suara gemetar. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya mengangguk dan memberikanku uang kertas yang kusut. Aku mengambil uang itu dengan gemetar, dan ketika aku melihatnya, aku merasa bulu kuduku berdiri tegak. Uang itu tampak tua dan kusam, dengan gambar seorang pria yang tidak kusadarinya pernah aku lihat sebelumnya. "Maaf, Pak, saya tidak bisa menerima uang ini. Ini terlalu usang," kataku, mencoba menahan ketakutanku. Tapi pria itu hanya tersenyum dan menatapku dengan mata yang kosong. Aku bisa merasakan ketegangan semakin membesar di udara, dan aku merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Namun, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. "Baiklah, saya akan mengisi bahan bakar mobil Anda," kataku dengan suara gemetar. Aku mengambil selang bahan bakar dan mulai mengisi mobil itu. Tetapi ketika aku melihat ke dalam tangki bahan bakar, aku terdiam kaget. Tangki itu kosong, tidak ada bahan bakar di dalamnya, sama sekali. Aku menoleh ke arah pria tua itu, mencari jawaban. Tetapi dia hanya tersenyum dan mengangguk, seolah-olah mengerti sesuatu yang tidak kusadarinya aku mengerti. Aku bisa merasakan kengerian memenuhi hatiku.
dan aku tahu bahwa aku harus melarikan diri dari situasi ini secepat mungkin. Dengan gemetar, aku menyelesaikan pengisian bahan bakar dan memberikan kembali uang kertas yang kusut itu kepada pria tua itu. Dia menerima uang itu dengan senyum yang aneh, kemudian kembali ke mobil hitamnya dan pergi, meninggalkanku sendirian di stasiun bensin yang sepi. Aku berdiri di sana, gemetar dan tercengang oleh apa yang baru saja terjadi. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres dengan pria tua itu, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku mencoba mengingat wajahnya dengan jelas, tetapi semuanya terasa seperti mimpi buruk. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian itu, tetapi bayangan pria tua itu terus menghantui pikiranku. Aku mencoba melupakan semuanya dan melanjutkan hidupku seperti biasa, tetapi aku tahu bahwa ada sesuatu yang aneh dengan situasi itu. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Suatu malam, ketika aku sedang menutup bensin pom, aku mendengar suara aneh di luar. Aku keluar untuk melihat apa yang terjadi, dan apa yang aku lihat membuat bulu kuduku merinding. Mobil hitam itu kembali, tetapi kali ini tidak ada pengemudi di dalamnya. Aku bisa melihat roh pria tua itu duduk di kursi pengemudi, matanya kosong dan tanpa kehidupan. Aku tidak bisa bergerak, terpaku oleh ketakutan yang merayapi hatiku. Pria tua itu menatapku dengan mata kosongnya, dan aku bisa merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekitarku. Aku tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang biasa, bahwa ada sesuatu yang berhubungan dengan dunia yang lebih gelap dan tak terlihat. Dengan gemetar, aku mengunci pintu pom bensin dan berlari menjauh dari tempat itu, meninggalkan bayangan mengerikan di belakangku. Tetapi meskipun aku telah melarikan diri dari kejadian itu, aku tahu bahwa misteri di balik mobil hitam itu akan tetap menghantui pikiranku untuk selamanya. Dari hari itu, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi melayani siapapun yang membayar dengan uang yang terlihat tidak biasa. Karena siapa tahu, mungkin saja itu adalah uang dari orang mati, dan siapapun yang memiliki hubungan dengan dunia yang lebih gelap dan tak terlihat. Malam itu, angin bertiup dengan lembut di luar, mengirimkan getaran sejuk yang menggigit tulang ke dalam tubuhku saat aku memandangi jalan yang sunyi. Aku menghela napas panjang saat aku melangkah ke dalam toko, menyalakan lampu-lampu neon yang berkilauan dan mempersiapkan diri untuk malam yang tenang. Tetapi tidak lama kemudian, keheningan malam itu terganggu oleh kedatangan sebuah mobil hitam yang datang dengan gemuruh rendah. Aku mengangkat keningku, tidak mengenali mobil itu. Tetapi dengan senyum di wajahku, aku mendekati kendaraan itu, siap untuk melayani pengemudinya. Pintu mobil terbuka, dan seorang pria keluar. Dia memakai mantel hitam yang panjang, dan topi fedora menutupi sebagian wajahnya. Aku menghampirinya dengan senyum ramah. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku dengan suara yang hangat. Pria itu tidak langsung menjawab. Dia melihat ke sekitar dengan tatapan yang aneh, seolah-olah mencari sesuatu yang hilang. Akhirnya, dia menatapku dengan mata yang gelap. "Apa Anda punya bensin premium?" tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk dan menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Sambil memegang selang bahan bakar, aku mulai mengisi tangki mobilnya. Tetapi ketika aku melihat ke arah pria itu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat kosong. Aku bisa merasakan getaran aneh di udara saat aku berdiri di sana. Tetapi aku mencoba mengabaikannya dan fokus pada pekerjaanku. Ketika aku selesai mengisi bahan bakar, pria itu memberiku uang kertas yang kusut. Aku menerima uang itu dengan senyum. Tetapi ketika aku melihatnya, aku hampir terperanjat. Uang itu tampak tua dan usang, dengan gambar seorang pria yang tidak aku kenali. Aku memandangi uang itu dengan kebingungan, tetapi sebelum aku bisa bertanya, pria itu sudah masuk ke dalam mobilnya dan pergi dengan cepat, meninggalkanku sendirian di stasiun pengisian yang sunyi. Aku merasa sesuatu yang aneh saat mobil itu pergi.
Ada ketegangan yang menggantung di udara, dan aku merasa seolah-olah aku sedang diamati oleh sesuatu yang tidak terlihat. Aku menggelengkan kepala, mencoba mengusir perasaan aneh itu, dan melanjutkan dengan pekerjaanku. Tetapi ketika aku mulai membersihkan lantai toko, aku mendengar suara langkah-langkah di luar. Aku menatap ke arah pintu, tetapi tidak ada seorang pun di luar. Aku merasa ketegangan semakin membesar di udara, dan aku merasa seolah-olah aku sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa kulihat. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan pekerjaanku, tetapi saat aku berjalan kembali ke meja kasir, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku merinding. Di atas meja kasir, ada sebuah amplop yang tergeletak dengan rapi. Aku merasa seolah-olah amplop itu muncul dari udara tipis, dan aku tidak tahu bagaimana cara itu bisa berada di sana. Dengan gemetar, aku membuka amplop itu dan menarik keluar selembar kertas yang kusut. Ada tulisan di atasnya, tulisan yang terlihat seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. "Kamu tidak akan melupakan aku." Darahku membeku di dalam urat-uratku saat aku membaca kata-kata itu. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang mengintai di bayang-bayang, tetapi aku tidak bisa menempatkan jari di atasnya. Aku memutuskan untuk menutup pom bensin dan pulang, meninggalkan kejadian aneh malam itu di belakangku. Namun, saat aku berjalan keluar dari toko, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti langkahku, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Saat aku tiba di rumah, aku masih merasa gemetar. Aku tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu dari pikiranku, dan aku tidak bisa melupakan kejadian misterius malam itu. Aku merasa seperti aku sedang dikejar oleh bayangan yang tidak bisa kubiarkan. Beberapa hari berlalu tanpa insiden, dan aku mencoba melupakan semua yang terjadi. Namun, suatu malam, ketika aku sedang berjalan pulang dari stasiun pengisian, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti aku. Aku berbalik, mencari tahu apa yang sedang mengintai di bayang-bayang, tetapi tidak ada yang kudapati. Ketika aku mencapai rumahku, aku merasa lega bahwa aku aman. Tetapi ketika aku melangkah ke dalam rumah, aku merasakan ketegangan di udara. Aku tahu bahwa kejadian aneh itu belum berakhir, dan aku tidak bisa merasa tenang sampai aku menemukan tahu siapa atau apa yang sedang mengikuti jejakku. Sejak malam itu, aku merasa seperti aku sedang dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku tidak bisa melupakan bayangan pria misterius itu, dan aku tidak bisa melupakan perasaan aneh yang menggelayuti aku di malam yang sunyi. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku harus tetap waspada, karena ada sesuatu yang tidak beres di dunia ini, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Malam itu, langit dipenuhi awan gelap yang menghalangi cahaya bulan. Angin bertiup dengan lembut, membuat daun-daun berguguran di jalanan sepi. Aku menyalakan lampu-lampu neon di sekitar toko dan menunggu pelanggan yang akan datang. Tidak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pompa bensin. Aku mengangkat kening, tidak mengenali mobil itu. Namun, dengan senyum di wajahku, aku menghampiri kendaraan itu, siap untuk melayani pengemudinya. Seorang pria keluar dari mobil, memakai mantel hitam yang panjang dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Dia tampak suram, seolah-olah membawa beban yang berat di bahunya. Aku menyapanya dengan ramah. "Selamat malam, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" tanyaku. Pria itu hanya mengangguk singkat, tanpa sepatah kata pun. Aku merasa sesuatu yang aneh, tetapi aku mengabaikan perasaan itu dan mulai mengisi bahan bakar mobilnya. Namun, ketika aku menatap wajahnya, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia terlihat gelap, hampa, seolah-olah ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Aku menyingkirkan pikiran itu dan mencoba fokus pada tugasku. Setelah mengisi bahan bakar, pria itu memberiku uang kertas yang kusut. Aku menerimanya dengan senyum, tetapi ketika aku melihat uang itu,
bulu kuduku merinding. Uang itu tampak tua dan usang, dengan gambar seorang pria yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku menatap uang itu dengan kebingungan, tetapi sebelum aku bisa bertanya, pria itu sudah masuk ke dalam mobilnya dan pergi dengan cepat, meninggalkanku sendirian di stasiun pengisian yang sunyi. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi itu, tetapi aku mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan pekerjaanku. Namun, ketika aku mulai membersihkan lantai toko, aku mendengar suara langkah-langkah di luar. Aku menatap keluar, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya kegelapan yang menyelimuti jalanan di luar. Aku merasa sesuatu yang aneh, tetapi aku mencoba menenangkan diri dan melanjutkan pekerjaanku. Namun, ketika aku kembali ke meja kasir, aku melihat sebuah amplop tergeletak dengan rapi di atasnya. Aku merasa gemetar ketika aku membuka amplop itu dan menarik keluar selembar kertas yang kusut. Ada tulisan di atasnya, tulisan yang terlihat seperti ditulis dengan tangan yang gemetar, "Kamu tidak akan pernah bisa melupakan aku." Darahku membeku di dalam urat-uratku saat aku membaca kata-kata itu. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di bayang-bayang, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Aku tahu bahwa aku harus meninggalkan stasiun pengisian itu, tetapi aku merasa seperti ada sesuatu yang menghalangiku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, tetapi aku tahu bahwa aku tidak boleh tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Dengan hati yang berdebar, aku meninggalkan stasiun pengisian itu dan berlari pulang. Namun, saat aku berjalan melalui jalanan yang sunyi, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti aku. Aku menoleh ke belakang, tetapi tidak ada yang ada di sana. Ketika aku akhirnya tiba di rumah, aku merasa lega bahwa aku aman. Tetapi ketika aku masuk ke dalam rumah, aku merasakan kegelapan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di setiap bayangan, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan mencoba tidur, tetapi aku tidak bisa. Setiap kali aku hampir tertidur, aku merasa sesuatu yang menghampiri aku, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Malam berlalu tanpa insiden, tetapi ketika aku bangun keesokan paginya, aku merasa seperti sesuatu yang mengintai di sekitarku. Aku merasa seperti aku sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan melanjutkan dengan hari-hariku, tetapi aku tidak bisa. Setiap kali aku berada di luar, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti aku, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Pukul 10 malam, ketika jalan-jalan telah sepi dan kehidupan malam mulai berseliweran, aku membuka pom bensin dengan perasaan yang biasa. Cahaya neon merah dan biru memancar dari pom bensin, menciptakan aura misterius di sekitarnya. Aku menyalakan pompa-pompa bensin, siap untuk melayani pelanggan yang datang. Malam itu, keheningan di sekitar stasiun pengisian terputus oleh suara gemuruh mesin mobil yang mendekat. Aku mengangkat kepalaku dan melihat sebuah mobil hitam mewah memasuki area stasiun. Mataku meneliti kendaraan tersebut dengan keheranan. Aku tidak pernah melihat mobil itu sebelumnya. Aku menghampiri mobil yang baru tiba dengan senyum ramah di wajahku. Ketika pintu mobil terbuka, seorang pria muncul dari dalamnya. Dia berpakaian rapi dengan mantel hitam yang mengalun angin malam, dan sehelai topi fedora menutupi sebagian wajahnya. Tatapan matanya terlihat suram, seolah-olah menyimpan cerita kelam yang tidak pernah diceritakan. "Dapatkah saya membantu Anda, Pak?" tanyaku dengan ramah, meskipun merasa sedikit tidak nyaman dengan kehadiran pria ini. Pria itu hanya mengangguk, dan dengan suara rendahnya, ia meminta untuk mengisi bahan bakar mobilnya dengan premium. Aku membalas dengan anggukan dan mulai melakukan tugasnya. Tetapi ketika aku melihat pria itu dari dekat,
aku merasa adanya ketegangan yang tak terucapkan di udara. Matanya memancarkan aura gelap yang tidak biasa, dan aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan kehadirannya. Namun, aku memilih untuk mengabaikan perasaan itu dan fokus pada pekerjaanku. Setelah mengisi bahan bakar, pria itu memberiku selembar uang kertas yang kusut. Aku menerimanya dengan rasa takjub, tetapi saat aku melihat uang itu, rasa takjubku berubah menjadi kebingungan dan ketakutan. Uang itu tampak tua dan usang, dengan gambar seorang pria yang tidak aku kenali. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi sebelum aku bisa bertanya, pria itu sudah masuk ke dalam mobilnya dan pergi dengan cepat, meninggalkanku sendirian di stasiun pengisian yang sepi. Aku meraba-raba untuk mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Tetapi keadaan menjadi semakin aneh ketika aku melihat keluar dan melihat sebuah amplop tergeletak dengan rapi di atas meja kasir. Dengan hati yang berdebar, aku membuka amplop itu dan menarik keluar selembar kertas yang kusut. Tidak lama lagi, kau akan tahu siapa aku. Begitu bunyi tulisan yang terpampang di atas kertas tersebut. Darahku membeku, dan aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi itu. Ketika aku memutuskan untuk menutup toko dan pulang, langit telah menjadi gelap. Dan angin malam semakin berhembus dingin. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, dan aku berusaha menjauh dengan secepat mungkin. Namun, sepanjang perjalanan pulang, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti aku. Sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Aku berjalan lebih cepat, tetapi bayangan yang mengintai aku tidak pernah berhenti. Ketika aku tiba di rumah, aku berharap dapat menenangkan diri, tetapi rasa takutku hanya semakin membesar. Aku tidak bisa menghapus bayangan pria misterius itu dari pikiranku, dan aku merasa seolah-olah kegelapan itu telah mengikutiku sampai ke dalam rumahku. Hari berlalu, tetapi bayangan itu tidak pernah menjauh. Setiap kali aku bekerja di stasiun pengisian, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi aku, sesuatu yang tidak bisa kulihat tetapi kurasakan dengan jelas. Aku mencoba untuk melupakan semua yang terjadi, tetapi rasa takut itu tidak pernah meninggalkanku. Aku merasa seolah-olah aku telah terperangkap dalam sebuah misteri yang tidak bisa aku pecahkan. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar. Sampai suatu malam, ketika aku sedang menutup pom bensin, kejadian aneh itu terjadi lagi. Aku melihat bayangan pria misterius itu di balik pintu pom bensin, tetapi ketika aku membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Aku tahu bahwa aku harus mengungkap misteri ini, tetapi aku tidak tahu dari mana harus memulainya. Aku merasa seperti aku telah terjebak dalam labirin misteri yang tak terpecahkan, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar.